Pancasila, di mana endingnya dari kegiatan proyek ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi dalam menghadapi nanti menuju Indonesia Emas itu para pelajar hari ini itu dikuatkan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Dikuatkan dengan apa? Salah satunya dengan terselenggaranya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. I don't do anything, just wait and see. Don't do anything, take it from me. Well, it's the best plan, and it's a problem-free. Don't do anything, wait and see. Well, if it breaks your heart with another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo. Perkenalkan saya Bude Nisa, guru SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Kita jumpa perdana nih di Semata Jaya Podcast. Jadi Semata Jaya Podcast itu adalah satu program yang dipunyai oleh sekolah kita yang tercinta, SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, atau yang biasa diakronimkan dengan Semata Jaya. Semata Jaya Podcast tentunya akan membahas serba-serbi informasi maupun berita yang sedang hangat atau hits di Semata Jaya. Podcast ini punya tagline, Semata Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan. Tepuk tangan semuanya. Rame yang tepuk tangan ya. Podcast kali ini kita membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ketiga, karena pada semester 1 lalu sudah dilaksanakan 2 proyek untuk kelas 10 dan 11 atau angkatan 3 dan 4 Semata Jaya. Langsung saja pada kali ini, narasumber kita adalah Bapak dan Ibu Koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu Bapak Ahmad Pandu Septiawan SPD dan Ibu Zikrotul Milah SPDI MPD. Kita berikan tepuk tangan kembali. Halo, Assalamualaikum Pak Pandu dan Bu Milah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil dengan singkat saja ya, Pak Pandu dan Bu Milah. Siap, ya, karena memang anak-anak mengenalnya seperti itu, walaupun tadi sudah saya bacakan secara lengkap nama beserta gelarnya. Oh, terima kasih sangat loh Bu Nisa. Kan lebih enak gitu ya, lebih akrab, terlihat lebih akrab. Siap. Ya, oke, Pak Pandu dan Bu Milah. Mungkin lebih afdol kalau beliau-beliau ini yang memperkenalkan dirinya sendiri ya. Gimana? Saya atau jenengan berdua yang memperkenalkan diri jenengan? Perkenalan lebih baiknya perkenalan sendiri-sendiri saja Bu Nisa. Oke, siap. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin ladies first, Bu Milah terlebih dahulu. Silahkan. Baik, perkenalkan pemirsa, nama saya Zikrotul Milah. Sekarang mengampu guru di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur sebagai guru pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam, ya, PAI. PAI, tepatnya saya mengajar di kelas 10 dan 11. Oh, 2 tingkat ya Bu Milah ya. Ya, 2 tingkat Bu Nisa. Oke, siap. Terima kasih. Mau ada tambahan lagi mungkin Bu Milah? Nggak, itu aja cukup. Oh, oke. Selanjutnya yang lain nanti lihat di sini. Oh iya, yang lain-lain WA aja. Oh, boleh. Selanjutnya Pak Pandu, silahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Pandu Septiawan. Di sini saya mengampu mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk selanjutnya pasti anak-anak sudah kenal semua. Oke. Siapa yang nggak kenal Pak Pandu? Pasti Iya. semuanya kenal Pak Pandu lah. Iya, kenal lah Bapak Akmil kita. Baik, pada pertemuan kita hari ini, kenapa kami mengundang beliau-beliau berdua ini? Karena beliau berdua seperti yang saya katakan tadi adalah koordinator proyek yang ketiga. Ya. Nah, koordinator proyek yang ketiga. Iya, betul. Nah, untuk koordinator proyek sendiri, Bapak dan Ibu ini apakah sama atau berbeda untuk temanya? Berbeda Bu, kalau Berbeda. saya lebih fokus di kelas 10. Oke, dengan tema apa Dengan Bu Mila? tema Bangunlah Jiwa Raganya. Oke. Topik proyek saya yaitu optimalisasi peran Gen Z dalam mewujudkan Indonesia Emas. Wow, keren sekali. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kalau Pak Siap, Pandu?
Kalau saya kelas 11, temanya kearifan lokal dengan topik sinergi sejiwa bersama masyarakat desa. Wah, keren semuanya. Tepuk tangan lagi nggak apa-apa? Mana ini Terima kasih. Baik, sebelum kita bahas tema per tema tadi, Ya. mungkin kita kita bahas dulu secara singkat. Kira-kira proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu apa sih? Mungkin ada beberapa dari pemirsa itu yang kurang tahu ya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan, siapa yang menjelaskan? Monggo, Bimilah. Ya. Senior. Ya enggak lah, guru kelas 11 yang senior, saya lebih juniornya Pak Pandu. Saya aja yang senior. Ya wes. Denisa, tepuk tangan untuk Denisa senior kita. Jangan. Ya, Oke. untuk ini program baru dari Mas Menteri ya di Kurikulum Merdeka itu ada alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana endingnya dari kegiatan proyek ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi dalam menghadapi nanti menuju Indonesia Emas itu para pelajar hari ini itu dikuatkan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Dikuatkan dengan apa? Salah satunya dengan terselenggaranya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Dimensi yang dikuatkan atau dimensi profil pelajar Pancasila kan tentunya semuanya sudah pada tahu ya, ada mandiri, gotong royong di situ, terus ada lagi penala kritis, kreatif. Yang utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini muncul nanti ketika anak-anak sudah lulus, melekat hubungannya salah satunya dengan program atau kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau lebih singkatnya atau lebih trennya di tenaga pendidik atau di sekolah itu disingkat menjadi P5. Nanti P5 itu berarti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau P3 berarti hanya bukan P3 partai lah ya. P3 berarti profil pelajar Pancasila. Oke. Gitu Bu. Jadi di sini tuh proyek itu endingnya itu untuk membentuk pelajar Pancasila. Wah. Ngeri ya. Ya kalau dibilang ngeri, wow. Ya maksud saya itu meledak. Oke, berarti pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu apakah yang mengampu juga guru mata pelajaran yang ada di sekolah, Ibu? Kalau yang mengampu semuanya guru pelajaran sekolah. Proyek itu erat kaitannya dengan kegiatan Bapak Ibu guru. Maksudnya job disk-nya atau alokasi waktunya sama dengan alokasi mengajar. Tetapi yang membedakan di sini untuk jenjang pertingkat. Kalau untuk kelas 10 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya semuanya guru. Jadi semua guru itu ada jam proyeknya. Ya, itu semuanya mapel. Di kelas 10 itu semua mapel. Berbeda lagi nanti ketika naik kelas atau di kelas 11 itu hanya guru yang mendapatkan jam proyek, hanya Bapak Ibu guru mapel wajib. Betul Pak Pandu. Jadi hanya guru mapel pelajaran wajib. Kalau nggak salah ada 8 9 ya. Ada salah satunya ya agama, sejarah, bahasa Indonesia, itu kan mata pelajaran wajib yang harus diambil oleh siswa. Jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran wajib sampai nanti dia kelas mengajar kelas 12 itu pasti ada jam proyeknya atau ada alokasi proyeknya seperti itu Bu Denisa. Oke, Pak Pandu mungkin akan menambahkan. Ya, kalau basic saya sejarah ya ada beberapa filosofi mungkin yang perlu ditekankan di P5 ini. Yang pertama adalah konsep belajar ala Bapak Pendidikan. Mungkin Bu Denisa ingat Bapak Pendidikan bangsa kita siapa? Ingat. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, berikan tepuk tangan. Bu Denisa ini ya. Bu Denisa dulu sejarahnya dapat nilai berapa ini ya? Pokoknya predikatnya A aja. A+. Ya, Gimana dari Pak Pandu? Ki Hajar Dewantara memang memberikan pendidikan yang mungkin kita familiar ya, khususnya untuk slogannya dari pendidikan apa Bu Indonesia? Tutwuri Handayani. Itu. Dan yang kedua adalah Pancasila. Pancasila ini adalah sebagai basic dasar kekuatan bangsa kita untuk menghadapi situasi-situasi yang
akan datang. Contohnya di mana Pak Karno sebagai Bapak Bangsa, Bapak Proklamator ini sudah mengkonsep sedemikian rupa dengan akar karakter bangsa Indonesia itu untuk menguatkan dan memberi konsep Pancasila ini untuk perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Tuh. Berat. Ya. Berat. Ya memang semakin berkembangnya zaman kan tuntutan kita semua sebagai seorang pendidik kan juga semakin berat, Bu. Yeah. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus seperti ini karena kata Sayyidina Ali dalam hadis riwayatnya bahwasanya Sayyidina Ali itu pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Jadi sekarang anak-anak didik kita itu memang butuh ini, memang butuh dibentuk Betul. untuk profil pelajar Pancasila ini. Oke, Seperti betul. itulah. Betul sekali. Oke, lalu yang membedakan nih Bapak Ibu, yang membedakan, kalau tadi kan yang membedakan antara kelas 10 11. Ya. Nah, kalau sekarang yang membedakan antara pelaksanaan proyek ini ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Sematajaya dan di sekolah lain itu kira-kira apa ya bedanya? Secara garis besar panduannya sama, Bu Denisa. Panduannya dari Direktorat Pendidikan itu sama apa namanya, juknisnya juga sama. Mungkin penerapannya di lapangan yang berbeda. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang menonton ini juga tahu ya, panduannya itu sama, tapi penerapan di sekolahnya yang berbeda. Jadi yang di sekolah kami yang selama ini kita kan sudah 2 tahun ya Pak Pandu, Bu Denisa ya, dalam menjalankan kurikulum Merdeka, ini udah tahun kedua. Yang saya lihat, yang saya pahami, yang paling mendasar kalau di sini tuh keterlibatan anak-anak, keterlibatan peserta didik. Jadi dalam mulai menyusun kegiatan proyek sampai pelaksanaan sampai nanti di aksi dan tindak lanjut, anak-anak itu dilibatkan. Nanti anak-anak punya rencana apa, terus kegiatannya dilaksanakan kapan dan lain sebagainya, termasuk di proyek yang telah dicanangkan di sekolah kita kan. Kalau mau mengadakan aksi atau perayaan belajar kan anak-anak yang buat sendiri proposalnya. Nanti kan didampingi juga oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita di sekolah di SMA 5 Taruna Brawijaya di sini lebih melibatkan peserta didik tentunya. Itu yang peserta didik dilibatkan, boleh baik mulai dari awal penyusunan kegiatan sampai nanti kan alur proyek banyak sekali ya. Jadi mulai dari penyusunan, mulai dari alur kontekstual, aksi, refleksi dan tindak lanjut itu mereka terlibatkan. Mereka diajak untuk mari bersama apa ya yang ingin dicapai dalam target proyek ini. Iya, berarti mereka ikut berproses. Berproses ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu wali taruna itu banyak sekali nanti yang kalau waktunya proyek itu sering-sering ke sekolah tentunya. Karena mesti mencarikan apa ya perlengkapan yang dibutuhkan anak-anak, karena kita kan basicnya asrama, tidak boleh keluar asrama, makanya keterlibatan wali murid itu juga wali taruna dan pihak-pihak lain. Oke. Tuh ya, Pak Pandu mungkin. Ya. Lagi-lagi saya menambahkan basic filosofinya ya, kita kembali lagi ke konsep kurikulum merdeka. Pastinya anak-anak ini ditujukan untuk bisa bermerdeka dalam belajar. Makanya tadi yang sempat dibahas oleh Bu Mila, ada kebebasan anak-anak untuk menentukan karakter-karakter proyeknya. Lebih-lebih lagi dari sekolah kita selain akademik juga didukung dengan militer ya. Di situ ada sinergi militer ya, di mana ada pendidikan bela negara yang membangun karakter. Jadi karakter anak itu sudah terbentuk mulai masuk pertama kali di asrama. Jadi untuk kemandirian, berpikir kritis dan beberapa elemen-elemen di profil itu bisa melekat ke anak dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Oke, kalau untuk pelaksanaan proyek di kelas 10 dan 11 sendiri ini memakan berapa lama, Bapak Ibu? Alokasi waktu per proyek kan berbeda-beda, Bu Denisa. Kalau di kelas 10 karena semua mapel ya. Karena semua mapel itu guru semua mapel ada jam proyeknya. Jadi alokasi waktunya agak panjang. Kurang lebih 3,5 minggu. 3,5 minggu lah. Hampir 1 bulan. Iya, kalau di satu tahun ajaran ada 3 kali proyek. 1 kali proyek itu sekitar 162 JP.
162 JP jika dibagi diterapkan dalam KPM itu kurang lebih ya sekitar 3,5 minggu lah. Untuk kelas 10, untuk kelas 11 gimana Pak Pandu ya kelas 11? Kelas 11 untuk waktu mingguan mungkin hampir sama. Bedanya mungkin di guru mapel yang hanya wajib dan jumlah jam pelajarannya hanya 72 JP. Jadi kurang lebih 14 sampai 15 pertemuan saja. Oke. Lalu itu untuk kegiatannya apa aja? Pak Pandu, Bu Mila. Ini kasih tahu enggak ya kegiatan kita ya? Tahu nggak ya? Pak Pandu duluan lah, yang kelas 11 lah. Ya. Yang kelas 11 Oke. adik Kegiatannya kelasnya. apa aja Iya. ini Pak Pandu untuk kelas 11? Di kelas 11 ini kan pencapaiannya kan fase F ya Bu Mila ya. Ya, betul, Mas. Dimana dengan tema kearifan lokal, kemudian topiknya sinergi sejiwa dengan masyarakat desa, ditambah dengan kolaborasi kegiatan sekolah yaitu Taruna Bakti. Di mana dari konsep kearifan lokal dulu, di mana anak-anak diberikan pembekalan tentang kearifan lokal yang umumnya ada di sekitar masyarakat yang mungkin jarang dirasa. Ya contohnya mungkin bersalaman, mungkin bersapa, itu termasuk kearifan lokal yang jarang dilihat kalau itu kearifan lokal. Oh, iya. Bahasanya karakter dari masing-masing orang yang bertemu dengan orang lain atau bersosial Iya. gitu. Kemudian untuk materi kedua adalah pengenalan tentang Taruna Bakti yang tadi kita berkolaborasi dengan program sekolah. Kemudian yang ketiga adalah apa itu namanya? Tentang pengertian tentang desa. Oh, pengertian tentang desa. Ya, Oh, desa. iya, Jadi iya, anak-anak iya. itu harus tahu konsep-konsep yang ada di desa dan pengenalan seluk-beluk konsep pemerintahan, kemudian perkembangan, pembangunan apa-apa itu yang harus diketahui anak-anak juga. Oke, itu kelas 11. Iya. Kalau untuk kelas 10, Bu Mila. Kalau kegiatan perayaannya hampir sama. Kita kan mengangkat kegiatan Taruna Bakti ya Pak Pandu ya. Iya. Tapi yang membedakan di sini karena tema saya di Pak Pandu kelas 11 kan temanya bangunlah jiwa raganya. Kalau Pak Pandu temanya kearifan lokal. Lokal, ya. Kearifan lokal. Maaf Pak Pandu. Kebalik. Selopot Iya, ini. iya. Kalau Pak Pandu kearifan lokal, kalau di saya Bu Denisa itu ada bangunlah jiwa Bangunlah jiwa raganya. raganya. Makanya yang dimensi atau elemen yang ingin dicapai anak-anak itu ketika pelaksanaan proyek ini adalah akhlak kepada manusia dan kepedulian sosial. Oke. Jadi sekarang kita tahu ya Bu Denisa, Pak Pandu dan Bapak Ibu sekalian bahwasanya anak-anak sekarang itu interaksi sosialnya kurang. Ya, betul. Interaksi sosialnya mereka kurang, mereka hanya terpacu pada gadget, Ya. mereka hanya terpacu pada dunia maya dan lain sebagainya. Ya. Bahkan sekarang itu anak-anak lebih sering main di dunia gadgetnya daripada keluar bersama atau bersosialisasi lah istilahnya seperti itu. Itu yang kami berusaha di tim proyek kami berusaha untuk anak-anak ini dikenalkan ke desa, dikenalkan ke masyarakat lah tentunya. Oke. Lebih tepatnya nanti di masyarakat desa. Oke. Seperti itu. Jadi yang dilatih di proyek kami endingnya adalah membentuk sosial dan kepeduliannya. Oke. Seperti itu. Dan kolaborasi atau perpaduan dari kegiatan tersebut tadi adalah dinamakan Taruna Bakti, betul? Iya, Ya, ini Taruna Bakti. program Karena terbaru. dari Kita Pak Pandu dan Bu Mila tadi menyebut dua kata yang sama. Iya. Kegiatannya itu namanya adalah Taruna Bakti. Taruna Nah, Bakti. itu apa itu? Taruna Bakti. Taruna Bakti. Taruna Bakti itu adalah bagaimana taruna itu melaksanakan pembelajaran atau belajar bersama masyarakat. Mereka terjun langsung di masyarakat Bu Denisa, terjun langsung di masyarakat, merangkul jadi satu. Makanya nanti ini terselenggara perdana sekolah kita melaksanakan kegiatan proyek di luar. Kalau tahun kurikulum merdeka tahun yang lalu atau tahun yang lalu itu kan proyeknya selalu di sekolah. Untuk tahun ini kita masuk ke desa, kayak Taruna masuk desa. Tapi lebih kerennya disebut Taruna Bakti dong. Ya, harus lain daripada yang lain. Lain Bu Denisa, ya. Oke. Jadi anak-anak diajak ke desa. Habis itu disebutkan nggak ini desanya Pak Pandu ya? Disebutkan dong. Disebutkan nggak ini? Ini nanti kalau disebutkan rame-rame mulai Taruna ke sana. Oh gitu. Berarti ini rahasia aja, intern aja. Ya, kalau Taruna Bakti intinya kita datang ke desa. Oh ya, gitu. itu ya. Desanya mana? Nanti lihat YouTube-nya Semada aja ya. Oke, Kita tunggu ya. siap. Kita tunggu YouTube-nya Semada aja. Kemana sih
diajak Taruna Bakti kemana ini? Iya Sama betul. sekolah. Nanti kalau dikasih tahu desanya, orang tua wali murid ke desa tersebut, ya jadi Ya tunggu video-video kita selanjutnya lah ya. iya, namanya aja Bagaimana, Taruna berarti ya harus kehidupannya harus seperti Taruna kemarin-kemarin, nggak boleh orang tua untuk mengunjungi gitu ya Bu. Ya diharapkan nanti Taruna kan yang dilatih kemandiriannya Iya, Bu. betul. Ya nanti dia biar merasakan kenapa kok kita milih desa, padahal di kota itu juga banyak, juga bisa berinteraksi di kota, juga bisa melakukan kearifan lokal. Kota kan juga banyak ya kearifan lokal yang perlu dikembangkan atau dipromosikan, tapi kita lebih ke desa, lebih menyatu, lebih tahu lah masyarakat desa itu seperti apa. Kelak nantinya kalau dia sudah lulus atau dia didinaskan di mana, dia tahu di kota ini orangnya seperti ini, di Jadi desa sudah itu siap. kebanyakan kan murid kita banyak yang di kota, jadi Iya. belum pernah merasakan dia ke desa. Jadi kita ajak mereka ke desa gitu, Bu Oke, Denisa. betul. Ya, Mungkin ada Pak Pandu Taruna yang untuk kelas kelas 10 10-11 ya. 10-11 ya. Atau Ya. umumnya ya. Kembali lagi ke basicnya ya. Basicnya kita sekolah militer dan akademik ya. Dimana di situ diutamakan karakter bela negara. Jadi bela negara tidak hanya dianggap sebagai teori di kertas, tapi juga diterapkan. Contohnya di Taruna Bakti ini. Mungkin mirip dengan KKN untuk mahasiswa ataupun iya. di Laksar ya untuk taruna-taruna kedinasan. Iya. Jadi hampir mirip dengan itu atau mungkin kalau militer itu ada TMMD ya, tentara Iya, masuk masuk desa. desa. Masuk Nah, desa, itu kurang lebih betul. seperti itu. Kalau kita Taruna Bakti. Iya. Betul. Jadi lebih singkatnya anak-anak itu belajar bermasyarakat. Kalau di tema saya menggali kearifan lokal dan bersosial ala Taruna Bakti, sedangkan Iya. di Bumila apa Bu tadi? Lebih ke itu Interaksi. kepeduliannya, interaksi Iya. sosial dan kepeduliannya yang dilatih karena sesuai dengan tema kita masing-masing. Iya. Bu Oh Denisa. iya, betul. Tapi dari proyek kelas 10 dan kelas 11 ini apakah tempatnya sama, desanya sama? Ya ndak muat Bu Denisa, kita kan siswanya banyak. Iya. Berarti desanya berbeda. Ada dua desa kita, Desa tapi A masih dan desa B. Desa Iya. A dan masih desa B, tapi tentunya ya masih dalam lingkup yang tidak berjauhan karena kan Oke. kita juga keterbatasan pengajar, Oke. pengasuh juga. Nanti kalau ada apa-apa juga mudah, tapi beda desanya. Untuk kelas 10 nanti di desa A, kelas 11 di desa B. Oke. Seperti Ngomong-ngomong soal pengajar, pengasuh tadi di Taruna Bakti, apakah beliau-beliau ikut serta? Harus Bu Iya. Denisa. Iya. Nanti hanya saya dan Pak Pandu saja ini yang membawai ratusan anak ya gimana kita. Tentunya ikut semua ya Pak Iya. ya, Bapak Ibu guru, pengasuh, termasuk tenaga kependidikan kita libatkan semua Iya. unsur sekolah kita libatkan, Iya. kita ajak menginap di sana. Bu Wah, Denisa. menginap. Iya. Ya harus menginap lah, Iya. anak-anaknya yang menginap, masa Bapak Iya. Ibu gurunya nggak mau menginap. Bu Denisa Iya. mau kan nanti saya tugaskan menginap di sana, saya minta tolong. Karena saya sekarang bekerja di di berbarengan dengan bapak-bapak militer, katanya kalau militer itu siap gak siap harus siap. Ya Iya. sudahlah, saya siap. Beri semangat untuk Bu Denisa supaya siap melaksanakan pendampingan di desa. Oke, ya Allah. Ada berapa hari itu Pak Pandu, Bu Mila? Ya, kurang lebih 3 hari Bumila ya. Jumat sampai Sabtu. Ya, 3 hari 2 Berarti malam. hari Jumat kita laksanakan hari pertama. Ya, mulai pembukaan Kita bersama makan ya. bareng-bareng. Iya. Ada drum band juga ya di pembukaan nanti. Ya, Ya. ada drum band. Itu. Apa disebutkan aja desanya di mana nanti bisa Bisa melihat dan menonton gitu. Oke, boleh di-spill dong Bu Denisa. Akhirnya di-spill juga Oke, saya nih. mungkin MC-nya aja ya yang spill sedikit di mana tempatnya. Boleh, Bu Boleh, Mila, Pak Pandu? karena akan dilaksanakan supaya nanti Bapak Ibu guru juga Bisa atau, datang menyaksikan. warga-warga di sana juga kita bisa mengangkat lah, Iya. mengangkat mempromosikan desa tersebut. Kan sekarang banyak desa-desa wisata. Ya, gitu, Bu Denisa. betul sekali. Mungkin saya hanya spill nama kecamatannya aja boleh? Boleh. Boleh ya. Ya. Jadi pemirsa, pada pembukaan gelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila nanti itu akan dilaksanakan di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, betul? Betul. Oh, betul. Kalau desanya kira-kira desanya perlu disebutkan apa tidak? Ya,
Desa K dan Desa S. Oh, Desa K dan Desa S. Yang penting bukan Desa Penari gitu. Menakutkan Pak Pandu. Itu film horor itu. Diajak ke Iya. desa Film penari. horor, film horor. Tapi nggak horor ya nanti Nggak. desanya itu ya Pak Nggak. Bu. Sudah Iya. aman. Kita kan saya dan Pak Pandu memilih tempat untuk anak-anak melaksanakan kegiatan kan juga perlu ada banyak observasi, Iya. banyak pertimbangan. Iya. Insya Allah desa yang kami pilih untuk pelaksanaan ini adalah memang yang terbaik untuk anak-anak. Aman pastinya. Aman, tentunya sudah juga melewati proses panjang Iya, ya, karena ini betul. kan proyek yang terakhir juga ya di Iya. tahun ajaran ini. Jadi harus kita buat semarak mungkin. Iya. Semarak lah. Semarak. Sebelum podcast hari ini saya akhiri, mungkin dari Pak Pandu atau Bu Mila ada statement akhir untuk tenaga pendidik lain atau untuk siswa-siswi yang lain yang sedang melaksanakan proyek mungkin? Ya, proyek ini sebenarnya menyenangkan Bu Dinisa, menyenangkan untuk siswa, menyenangkan untuk guru. Yang penting itu kita itu tahu bagaimana dimensi apa sih yang mau kita angkat, profil pelajar Pancasila apa yang mau dibentuk. Lah itu nanti masalah mengalir saja dengan kegiatan-kegiatan. Sebenarnya kegiatan proyek di sini kan yang saya alami ya, yang saya tahu itu anak-anak itu butuh penyegaran. Karenanya di proyek anak-anak mendapatkan penyegaran. Iya betul, Ya, Taruna jadi kan. proyek itu ada hal yang menyenangkan sebenarnya. Tuh. Iya, proyek itu berarti suatu apa ya, Penyegaran, refreshing, ya. untuk Refreshing anak-anak. anak-anak dan Bapak Ibu guru tentunya. Oke. Karena materinya kan di luar materi pembelajaran. Iya betul sekali. Nah kalau dari Pak Pandu? Ya, saya sedikit promosi dari topik saya, tetap sinergi sejiwa guru, siswa dan masyarakat desa itu harus tetap bersinergi semuanya. Semua itu saling berantai, berhubungan dan bersinergi. Intinya itu. Oke, Ya. kita berikan tepuk tangan yuk semuanya. Terima kasih. Baik. Usai sudah podcast kita kali ini, pemirsa. Terima kasih kepada Pak Pandu dan Bu Mila. Ya, Bu Dinisa sama-sama. Terima Terima kasih kasih. juga sudah diundang di sini. Iya, terima kasih sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih juga pada pemirsa Semata Jaya Podcast dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share YouTube SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Oh ya, mungkin bagi pemirsa yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk serba-serbi sekolah kami, sekolah SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, bisa komen di bawah ya, terkait mungkin ada request materi yang akan kita bahas selanjutnya. Seperti itu ya Bu Mila. Bisa request materi Bu Dinisa. Bisa. Diangkat waktu podcast edisi berikutnya. Iya, Luar betul biasa sekali. Betul sekali. Dewa. Baik, tapi jangan lupa subscribe. Subscribe. Baik, tunggu kami di konten bermanfaat selanjutnya. Dan Semata Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan. Tepuk tangan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.